kasih dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara, kita hening sesaat, kita persiapkan diri kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Mari saudara, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Di dalam iman percaya kita percaya dan kita yakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Saat ini kita masih menyatakan bakti kita, rasa syukur kita kepada Tuhan dengan melakukan atau mengikuti ibadah dari tempat tinggal kita masing-masing. Meskipun begitu, biarlah niat kita, hati kita tetap penuh dengan sukacita. Kita masuk hadiratnya dan Dia, Tuhan dan Raja kita bertahta di atas puji-pujian kita. Dengan hati bersuka kita datang ke hadirat Tuhan.
Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena besar kasih-Nya pada kita. Meskipun ada kalanya kita mengalami hal-hal kekhawatiran, kegundahan, ataupun ketakutan, tetapi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mendapat kekuatan dan ada sukacita. Engkaulah Tuhan kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Oleh karena kasih dan anugerah-Nya, setiap kita diberikan kesempatan untuk menyatakan rasa syukur kita atas kasih, anugerah, dan berkat-berkat-Nya, dan juga menyatakan rasa penyesalan kita atas segala kekilafan yang telah dilakukan ataupun dipikirkannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur padamu atas kasih, berkat, dan anugerah yang tercurah bagi kami.
Sungguh kami rasakan betul bahwa kami, sebagaimana keberadaan kami saat ini ya Tuhan, semua atas perkenan Tuhan. Dan kami juga bersyukur atas anugerah-Mu yang begitu besar dan atas keadilan-Mu. Saat ini setiap kami menyatakan penyesalan kami atas setiap dosa, kesalahan, dan pelanggaran-pelanggaran kami. Dan dengan segala kerendahan hati dan dengan kesadaran kami ya Tuhan, sekali lagi kami mohon Tuhan sudi untuk mengampuni kami, menguduskan kami, dan melayakkan kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Berita anugerah kita hari ini terambil dari Mazmur 121 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah berita anugerah daripada Tuhan. Allah
Shalom saudara sekalian, mari kita bersahati di dalam doa. Bapa Surgawi, berkatilah kami dengan kebenaran-Mu. Bukalah pikiran kami untuk diberkati oleh Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Saudara sekalian, jangan berharap akan menjadi orang Kristen yang kuat jika saudara dan saya tidak sungguh-sungguh menjadi murid Yesus. Yang kedua, jika kita tidak ditempa, dibentuk, diproses menjadi orang Kristen yang bertumbuh, sehat dan kuat, menuju kedewasaan kerohanian, artinya seseorang jika tidak dibentuk, maka ia tidak akan kuat di dalam spiritualitas. Kaum milenial dituding sebagai generasi yang rapuh, yang tidak kuat terhadap tekanan hidup, mengalami depresi, sebagian orang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Menurut riset yang diadakan oleh WHO, sebuah lembaga kesehatan dunia, dikatakan bahwa setiap tahun terdapat 800.000 kasus bunuh diri di seluruh dunia. Itu berarti setiap 4 detik ada 1 jiwa yang melayang karena kasus bunuh diri. Sebuah lembaga Amerika untuk mencegah tindakan bunuh diri melaporkan bahwa tindakan bunuh diri bukanlah disebabkan oleh satu faktor. Tindakan itu datang dari individu yang merasa hancur dan merasa putus asa. Kondisi stres, depresi, serta kesehatan mental yang membuat orang mempunyai potensi untuk mengambil tindakan bunuh diri. Seseorang memiliki mental yang lemah disinyalir karena tidak atau kurang mendapat tempaan di dalam hidupnya. Dari sejak kecil hingga dewasa, kurang mendapatkan pembentukan, proses, dan penempaan. Itu yang menyebabkan seseorang memiliki mental yang kurang kuat. MacArthur adalah jenderal Amerika yang berhasil membuat Jepang bertekuk lutut kalah di dalam Perang Dunia Kedua. Setelah Amerika menjatuhkan 2 bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang akhirnya mengakui bahwa mereka bukanlah bangsa yang kuat. Kaisar Hirohito menyerah dan kemudian membuat tanda tangan perdamaian di atas kapal perang SS Missouri. Jenderal MacArthur dikenal sebagai
pahlawan Perang Dunia Kedua. Jenderal ini pernah membuat sebuah tulisan pendek dengan judul Doa Seorang Ayah. Demikian kata dia, Tuhan, saya mohon kepadamu, jangan berikan kelancaran kepada anak saya. Saudara dengar? Tuhan, jangan berikan kelancaran kepada anak saya. Biarlah ia mengalami kesulitan yang besar. Biarlah ia mengalami topan dan topan yang menakutkan. Biarlah ia melalui ombak-ombak yang menderu, yang hampir menenggelamkannya. Namun, saya mohon, biarlah di tengah-tengah angin topan yang besar itu, ia bukan saja tidak tenggelam, melainkan dapat menolong mereka yang tenggelam. Piaralah dia, supaya ia mengasihi engkau. Piaralah dia, supaya dia mengasihi engkau dengan hati nurani yang murni dan dapat menolong orang lain sampai ia meninggal. Maka barulah saya dapat berkata bahwa saya puas menjadi ayah dari anak seperti itu. Sebuah doa yang luar biasa. Tidak banyak orang yang mendoakan anaknya seperti itu. Hampir semua orang di antara kita mendoakan supaya anak-anak kita mengalami kelancaran. Tidak ada urusan, tidak ada masalah yang merintangi jalan hidup mereka. Sebagian besar orang tua justru bersikap dan bertindak protektif. Melindungi, berusaha untuk memberikan rasa aman yang terbaik buat anak-anaknya. Celakanya, saudara. Ilmu psikologi mengatakan bahwa semakin seorang anak diproteksi, semakin anak itu tidak mandiri. Dari doa yang disampaikan oleh Jenderal MacArthur, kita mengerti sekarang. Itu berarti dia mengerti apa artinya dibentuk, ditempa menjadi seorang pribadi yang kuat dan hebat. Justru melalui gelombang, melalui taufan pribadi, mental seseorang dibentuk. Terus kalian sungguh, tidak akan ada orang Kristen yang menjadi kuat secara instan dan otomatis. Tidak ada orang Kristen yang akan menjadi hebat secara instan dan otomatis. Untuk menjadi kuat, murid-murid Kristus harus rela dibentuk oleh Allah sendiri. Sesuai dengan cara yang ia kehendaki untuk memiliki mental yang kuat, spiritualitas yang sehat, dewasa. Diperlukan pelatihan untuk waktu yang sangat panjang. Saudara sekalian, Malcolm Gladwell pernah mengatakan bahwa untuk menjadi seorang ahli di bidang apapun, seseorang mesti melewati hukuman 10.000 jam. Apapun yang menjadi keahlian seseorang, perlu dilatih, perlu melalui proses yang panjang selama 10.000 jam. Sesungguhnya dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa Allah senantiasa membentuk umatnya. Yeremia yang saya bacakan tadi bercerita tentang Allah yang mengutus nabinya pergi ke tukang periuk. Dan nabi melihat bagaimana tukang periuk bekerja, saudara. Tukang periuk akan memilih tanah yang baik. Memisahkan tanah dari sampah-sampah, dari batu, dari kerikil, dari pasir. Tanah yang terpilih itu kemudian akan dipukul, akan dicampur dengan sedemikian rupa, sehingga menjadi satu adonan yang baik.
Setelah menjadi adonan yang baik, tukang periuk baru akan membentuk sebuah alat sesuai dengan keinginannya. Dan apabila dalam proses itu terjadi kegagalan, maka tukang periuk akan membentuk ulang, dan membentuk ulang sampai sebuah perkakas sempurna. Setelah itu, tukang periuk akan memasukkan ke dalam tungku untuk dibakar dengan waktu yang lama, dengan suhu yang tinggi, sehingga periuk yang dihasilkan berkualitas baik dan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tuhan katakan kepada Yeremia bahwa dia, Tuhan, akan bertindak seperti tukang periuk. Dia akan membentuk, mengolah, memproses, sampai umatnya menjadi alat yang berguna di dalam tangannya. Nabi Yunus pernah mengalami pembentukan yang rumit tatkala ia tidak mengindahkan perintah Tuhan. Pada hari itu, saudara, di dalam pelariannya itu, Tuhan menurunkan badai. Dan singkat kisah, kita sudah tahu bagaimana Yunus akhirnya terkena undian dan dia dilemparkan ke dalam laut yang bergelora. Dan atas penentuan Tuhan mengirim seekor ikan yang besar dan menelan Yunus hidup-hidup. Di dalam kondisi seperti itulah, dalam proses yang sangat rumit dan yang mungkin menakutkan dan menyedihkan, Yunus bertobat. Dia bertobat. Dan akhirnya dia pergi ke Niniwe seperti yang Tuhan ingin dia ke sana. Tapi rupanya, saudara, proses itu belumlah sempurna. Proses itu belum selesai. Yunus bertobat. Tapi dia tidak mengerti untuk apa Tuhan mengutus dia ke Niniwe dan mengapa Tuhan mesti menyelamatkan Niniwe yang jahat itu. Untuk itu, Tuhan harus memproses dia, membentuk dia satu kali lagi. Kali ini, Tuhan memakai angin timur yang terik, sinar matahari yang menyakitkan. Dan kemudian Tuhan menumbuhkan pohon jarak yang membuat Yunus lega berteduh sambil menantikan Tuhan menghukum Niniwe. Tapi atas penentuan Tuhan mengutus seekor ulat yang memakan habis daun pohon jarak itu. Yang kemudian membuat Yunus marah besar kepada Tuhan. Tuhan memberikan pelajaran yang berharga bagi Nabi Yunus. Memproses dia sedemikian rupa. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Yohanes 15 ayat kedua seperti ini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi saudara, ranting yang berbuah Tuhan akan membersihkannya. Tuhan tidak tinggal diam karena sudah berbuah, ya sudah tidak. Tapi ranting yang berbuah akan dia bersihkan. Ini bisa berarti suatu proses melalui berbagai metode. Bisa melalui berbagai cara sesuai dengan kehendak Tuhan. Bisa melalui berbagai kondisi dan situasi untuk membersihkan setiap ranting yang berbuah. Di dalam hal ini dibutuhkan kesadaran, kesabaran, kerelaan untuk berkorban di saat Tuhan membersihkan ranting-ranting yang berbuah itu. Saudara, apa yang ada di benak saudara ketika saya mengucapkan kata amplas? Kebanyakan di antara kita akan mempunyai asosiasi
tentang selembar kertas khusus yang berfungsi untuk menghaluskan permukaan dari sebuah materi. Untuk mengikis, membuang, dan membersihkan bagian-bagian yang tidak berguna. Hampir tidak ada orang yang berpikir tentang sebuah kertas yang kasar, yang menyakitkan. Tidak, saudara. Ketika saya mengucapkan kata amplas, yang ada di benak kita adalah alat yang berguna. Alat yang berfungsi untuk membuat permukaan menjadi lebih halus, lebih baik, lebih sempurna. Proses yang dikerjakan oleh Tuhan kepada anak-anaknya adalah seumpama kertas amplas. Marilah kita berpikir dengan cara yang positif. Ketika berbagai gelombang menerpa kita, jangan lagi kita berpikir ini sebagai suatu penyiksaan. Ini sebuah penindasan. Tapi sebaliknya, lihatlah itu seperti sebuah amplas yang akan menghaluskan kita, yang akan membuat kita semakin menjadi pribadi yang diinginkan oleh Tuhan. Seperti doa Jenderal MacArthur. Justru melalui amplas-amplas inilah, melalui gelombang-gelombang yang besar inilah, kita semua dibentuk untuk menjadi orang Kristen yang lebih hebat lagi. Tuhan sungguh ingin membentuk kita semua. Tatsuya Shindo, pria Jepang berusia 48 tahun, adalah mantan anggota mafia di Jepang bernama Yakuza. Ia bergabung dengan Yakuza pada usia sangat belia, 17 tahun. Di sana ia menyaksikan berbagai kejahatan dan dia melakukan berbagai kejahatan. Tembak-tembakan, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, pesta narkoba, dan sebagainya. Ia harus kehilangan sebuah jari kelingkingnya yang dipotong oleh bosnya karena dalam keadaan mabuk sabu membawa mobil dan menabrak mobil bosnya, saudara sekalian. Ia sempat ditangkap 7 kali. 3 kali dia divonis masuk penjara. Terakhir kali ketika ia masuk penjara, dia divonis 10 tahun. Di dalam penjara ia banyak sekali membaca, termasuk diantaranya membaca Alkitab. Satu ketika ia menemukan firman dari Yehezkiel 33 ayat 11 yang mengatakan bahwa Tuhan tidak berkenan atas kematian orang fasik. Dan Tuhan justru berkenan atas pertobatan orang fasik. Ayat inilah yang menuntun Tatsuya Shindo untuk bertobat. Dia mendalami agama Kristen dan menemukan Yesus. Keluar dari penjara, dia terus belajar Alkitab. Bahkan sempat sekolah Alkitab di pinggiran Tokyo. Ibunya yang tadinya sudah sangat malu karena kelakuan anaknya itu, hatinya luluh. Tatsuya pulang ke rumahnya dan meminta maaf kepada ibunya. Dia berkata, "Aku bertahan hidup selama ini karena ibu." Mendengar kata-kata itu, hati ibunya luluh dan melupakan semua masa lalu Tatsuya Shindo. Saudara sekalian, saat ini Tatsuya Shindo telah menjadi seorang pendeta. Sebuah bar telah ia ubah menjadi sebuah gereja. Gerejanya bernama Gereja Kristus Sumibito no Tomo. Artinya gereja sahabat orang berdosa. Sebagian besar anggotanya adalah mantan-mantan gangster, mafia. Dia membaptis lebih dari 100 orang yang kebanyakan adalah mantan-mantan anggota Yakuza. Termasuk membaptis ibunya sendiri. Terus kalian, seorang penjahat sekalipun
diubahkan oleh Tuhan. Dibentuk oleh Tuhan menjadi sedemikian rupa. Dibersihkan, dibentuk sedemikian rupa oleh Tuhan. Surat 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7 berkata demikian. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Saudara sekalian, zaman sekarang orang-orang memurnikan emas dengan menggunakan cairan kimia. Tapi zaman dulu orang-orang menggunakan api untuk memurnikan emas. Emas murni 24 karat mempunyai titik lebur 1064,18 derajat Celcius. Itu berarti apa? Untuk memisahkan mineral yang lain dari emas dibutuhkan energi yang besar sekali. Api yang sangat kuat hingga mendekati 1100 derajat untuk membersihkan emas. Sehingga akhirnya terbentuklah emas 99,9% yang dikatakan emas 24 karat. Iman kita perlu diproses, perlu dibuktikan kemurniannya justru melalui proses yang panjang, melalui proses yang sedemikian rupa. Saudara, kalau Tuhan mau membentuk kita, menempa kita, memproses kita, bagaimana respon kita? Disinilah dibutuhkan sikap yang positif. Saat kita dibentuk, ditempa, diproses, bahkan diberi tekanan yang begitu berat oleh Allah. Kita semua perlu melalui proses itu untuk menjadi kuat. Untuk menghilangkan bagian-bagian yang tidak serupa dengan Kristus. Kita perlu diberikan tekanan untuk menghancurkan, untuk membuang bagian-bagian yang perlu diperbaiki. Sudah tahu panci bertekanan tinggi yang kita kenal dengan presto. Sangat luar biasa alat ini, saudara. Nampak sederhana. Seekor ikan bandeng mempunyai 164 duri dan tulang di dalamnya. Semuanya tidak berguna. Tapi ketika ikan ini dimasukkan dalam panci presto dan kemudian dimasak dengan panci ini, ikan ini bentuknya tetap seperti semula, dagingnya juga tetap semula. Tapi menarik adalah bagian yang tidak berguna itu telah dihancurkan, telah diremukan, telah dibuat menjadi lunak karena panci presto. Sudah dalam proses yang Tuhan berikan. Anggaplah sebagai suatu panci presto yang memberikan tekanan dalam diri kita, yang akhirnya justru semakin mematikan si aku yang lama di dalam diri kita. Karena itu saudara, ketika kita dibentuk, jangan lagi kita mengeluh. Jangan lagi kita bersungguh-sungguh bertanya, mengapa ini Tuhan? Di mana Engkau Tuhan? Dan berbagai pertanyaan selanjutnya. Karena itu, kita mesti merelakan ketika Dia mendisiplinkan kita dengan berbagai cara dan kondisi dan situasi. Relakan dibentuk. Percayakan cara Allah. Percayalah Allah mempunyai cara untuk membentuk kita menjadi orang Kristen yang kuat dan hebat.
Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih pada Engkau ya Bapa atas rancangan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk niat baik Tuhan membentuk kami, memproses kami, membersihkan kami, sehingga pada akhirnya kami menjadi orang Kristen yang semakin serupa dengan Kristus Tuhan. Kami yakini bahwa setiap persoalan, kesulitan yang kami alami itu adalah bagian dari rangkaian yang Tuhan izinkan terjadi untuk membuat kami bukan menjadi orang Kristen yang lemah, tapi justru menjadi kuat adanya. Ini doa kami, Bapa. Kami berdoa dalam Kristus Tuhan. Amin. Mari saudara, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan kembali iman percaya kita seturut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita akan mengaplikasikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita menyatakannya dengan korban syukur kita. Saudara bisa memasukkan persembahan saudara ke dalam amplop persembahan, tulis identitas dan diserahkan ke gereja pada saat nanti kita sudah bisa kebaktian di gereja ini. Atau saudara juga bisa transfer ke nomor akun gereja kita. Adapun nats persembahan kita terambil dari Mazmur 145 ayat yang ke-10. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mari kita berdoa. Di dalam keberadaan kami saat ini, kami percaya bahwa Allah bersama dengan kami. Allah senantiasa menyertai kami dan juga memberkati kami. Saat ini Tuhan, kami bawa korban syukur kami di dalam persembahan ini. Kiranya Tuhan kuduskan dan Tuhan berkenan akan persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat kami mengucap syukur. Amin. Semua yang Kau berikan berguna
Marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita, saudara sekalian. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu menyerahkan segala pergumulan kami lagi kepadamu ya Bapa. Tiada hentinya kami memohon Tuhan menolong agar persoalan serius yang sedang mendera seluruh dunia akan segera terselesaikan. Kami bersyukur melihat tanda-tanda positif yang terjadi di dalam banyak bangsa, termasuk di tanah air kami yang Bapa. Kami bersyukur untuk upaya-upaya yang telah membawakan hasil yang baik. Tuhan, kami berdoa kiranya kondisi ini akan segera berlalu dan kemudian masyarakat akan masuk kembali ke dunia masing-masing, mengerjakan bagian berkarya untuk kebaikan kemanusiaan. Berkatilah gereja kami, berkatilah setiap orang yang ada di dalam gereja-Mu ya Bapa. Buatlah kami semakin hari semakin berharap pada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Berkati usaha pekerjaan dari setiap anggota jemaat, cukupkanlah segala kebutuhan anggota gereja-Mu ya Bapa. Mari saudara, kita naikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita pada hari ini segera berakhir. Marilah siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Inilah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saat teduh, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Tetaplah semangat, bekerjalah di rumah, ikuti anjuran pemerintah. Kalau tidak ada kepentingan, jangan kemana-mana. Sabarlah di dalam penantian ini, percayalah badai ini segera akan berlalu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.